Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallahi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang Jumaah rahimakumullah. Setiap dari anggota badan yang ada pada tubuh manusia itu merupakan ciptaan Allah. Dan Allah pula lah yang menjadikannya. Setiap anggota tubuh ini memiliki tugas untuk menopang tubuh tersebut, sebagaimana ada dalam firman Allah Quran surat Al-Insan ayat 2 berikut ini. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj tabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Ayat tersebut menjelaskan proses terbentuknya tubuh manusia dan masing-masing anggota tubuh memiliki fungsinya seperti melihat dan mendengar. Ada banyak sekali anggota badan yang berjalan sesuai tugasnya. Mata tentu untuk melihat, kaki untuk apa? Untuk melangkah, lambung untuk mencerna dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengkhususkan ada 5 anggota badan yang apabila seorang mukmin bisa menjaganya, maka ia akan meraih takwa. Jadi istilahnya itu ada takwa al-ada al-khamsah. Takwa al-ada il-khamsah diartikan sebagai panca organ ketakwaan. 5 anggota badan tersebut adalah mata, telinga, lisan, hati, dan perut. Nah, oke, kita bahas satu. Pertama, menjaga mata. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya dan menjaga mata. Karena apa? Karena mata merupakan pintu masuknya fitnah dan luka. Ada dalam Quran surat An-Nur ayat 30 disebutkan, Kullil mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum annallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi menundukkan pandangan itu bisa menyucikan hati dan memperbanyak ketaatan. Apabila tidak melaksanakannya, maka potensi untuk melihat yang haram bisa muncul, yang mana itu merupakan dosa. Yang sekali lagi itu dosa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila seorang hamba melihat yang haram,
maka hatinya akan tertutup. Bayangkan, ya, hatinya akan tertutup sebagaimana makanan yang tertutup dalam sebuah wadah. Ya, artinya hatinya tidak akan bermanfaat. Dan apabila ia banyak melihat hal-hal yang mubah saja, maka hatinya akan dipenuhi bisikan untuk lalai. Ya, sehingga hatinya akan disibukkan terhadap hal yang mubah itu dan terputus dari kebaikan. Dan apabila ia tidak melihat keduanya, dalam artian selalu ghadul basar, selalu menjaga pandangan, maka barulah hatinya akan tentram. Jadi itu kuncinya. Jamaah-jemaah yang berbahagia, kita lanjut yang kedua adalah menjaga telinga. Kita diperintahkan untuk menjaga telinga dari perkataan yang keji dan perkataan yang sia-sia. Telinga itu merupakan tempat masuknya berbagai macam informasi, ya, berbagai macam perkataan orang-orang. Sehingga perkataan yang baik bisa masuk melalui telinga, tapi juga bisikan keji juga bisa diterima oleh telinga. Oleh sebab itu, pandai-pandailah bagi kita untuk memilih tempat yang sekelilingnya itu lebih banyak ucapan baiknya, seperti masjid, majelis taklim misalnya di masjid, ya, ataupun kita sendiri sengaja memperbanyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran lewat murotal dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin jauhi tempat yang banyak terdapat ucapan buruk, yaitu kumpulan orang-orang yang misalkan, mohon maaf, sering atau senang bergibah, nah, atau tempat-tempat yang melantunkan musik-musik jahiliyah yang membodohkan dan lain sebagainya. Lanjut yang ketiga, tadi apa? Satu mata, dua telinga. Yang ketiga, menjaga lisan. Menjaga lisan sangat urgent dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita harus mengingat dan menutupnya dikarenakan besarnya akibat. Jadi besar, ada akibat yang sangat besar yang bisa disebabkan oleh lisan, seperti kerusakan, bahkan permusuhan. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat tentang bahayanya lisan. Apa yang paling engkau takutkan untukku, kata sahabat. Kemudian beliau menjawab sambil memegang lisannya. Ini, kata Rasul, lisan yang tidak digunakan untuk berzikir, maka akan menjadi lisan yang sia-sia. Apalagi lisan yang digunakan untuk hal yang salah, misalkan bergibah, wah, maka ia akan hancur. Perumpamaan orang yang gibah itu adalah ia yang menyiapkan ketapel, kemudian melempar kebaikan yang ia miliki dengan ketapel tersebut ke arah timur dan barat, kanan dan kiri. Dia membuang-buang kebaikan yang sudah dia miliki. Mu'adz bin Jabal pernah ditasihati Rasulullah SAW perihal lisan. Cukupkanlah lisanmu untuk membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. 2. Cukupkanlah lisanmu untuk membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Dan janganlah memecah belah manusia dengan lisanmu, karena hal itu menyebabkanmu menjadi anjing neraka. Bayangkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat, tadi mata sudah, telinga, lisan. Yang keempat penting itu menjaga hati. Wajib bagi kita menjaga hati dan memperbaikinya dengan amal-amal soleh. Karena hati adalah tempat di mana kita menyimpan semua rahasia, semua niat, semua kehendak kita ada di sana. Sehingga isi hati manusia inilah yang dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, wala ila suwarikum, dan pula tidak melihat bentuk rupa kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat ke hati kalian dan amal kalian. Jadi hati itu adalah pusat kendali.
raja bagi tubuh ini. Seluruh anggota tubuh yang lain itu adalah pengikutnya hati. Ya, apabila raja dalam tubuh ini istiqomah dalam syariat yang baik, maka anggota tubuh lain pun akan mengikuti. Namun sebaliknya, apabila hatinya rusak, hatinya busuk, maka rusak pula anggota tubuh yang lain. Nauzubillah. Jamaah Jumat yang berbahagia, kelima, yang terakhir, yang jangan juga dilupakan adalah menjaga perut. Loh, kenapa perut? Kedudukan perut sebetulnya sangat amat krusial dalam tubuh manusia. Ya, merupakan tempat berlabuhnya nutrisi yang dimasukkan ke tubuh. Makanan mau yang halal, mau yang syubhat, mau yang haram, semuanya masuk ke perut. Ya, dan pada akhirnya mempengaruhi orang yang memakannya. Makanan yang haram masuk ke perut itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 10 disebutkan, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Oleh sebab itu penting bagi kita memeriksa apa yang kita makan, dari mana makanan berasal, dan kandungan apa yang terdapat dalam makanan tersebut. Karena makanan halal yang kita konsumsi akan mendatangkan keberkahan, bahkan kemanfaatan yang luar biasa. Jadi seperti itu, demikian 5 anggota tubuh yang harus kita jaga. 1, mata, telinga, lisan, hati, dan jangan lupa perut juga dijaga untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 5 anggota tubuh di atas bisa menjadikan kita rugi apabila kita tidak menjaganya. Bisa pula menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa asalkan dengan cara kita menjaganya dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hada wastaghfirullah al-azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah, diberikan kekuatan untuk menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan menjaga perut kita, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan bimbingan Allah dan bisa tercermin melalui semua perbuatan baik yang insya Allah kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.